atas kekuatan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh datang di tempat ini. Kami dapat diizinkan oleh Tuhan untuk berbakti, memuliakan Tuhan, dan mengagungkan nama Tuhan. Kiranya melalui ibadah hari ini, nama Tuhan boleh dimuliakan dan nama Tuhan boleh ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, setiap ucapan, kata-kata kami, tindakan kami di tempat ini dapat memuliakan Tuhan. Dan Tuhan tolonglah tiap-tiap kami untuk dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan dan dilayakan oleh Tuhan dalam kebaktian hari ini. Kiranya kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita membuka nats pembimbing kita yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 28 ayat yang ke-8 mengatakan, Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Bapak, Ibu, Saudara, saya persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti nats yang telah kita baca, Tuhan adalah kekuatan dan benteng keselamatan kita. Demikian pula hal senada tertulis di dalam Mazmur 68 ayat 36. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya Allah Israel. Ia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Betul, Allah kita adalah Allah yang patut dipuji. Ia kuat, hebat, dan dahsyat. Oleh karena itu, marilah kita datang menyembah Dia, Tuhan Allah kita. Mari kita kembali bangkit berdiri. Kita angkat suara memuji dan memuliakan Tuhan kita, Sang Allah yang berkuasa. Dengan bertepuk tangan, kita bersama-sama mengangkat pujian. Karena Allah kita Allah yang hebat, berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia Tuhan Allah kita. Dengan lebih bersemangat lagi, kita kembali nyanyikan pujian ini. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betul, dialah Tuhan Allah kita, Raja yang hebat, dahsyat. Mari kita agungkan namanya, nyanyikan kembali betapa
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Katakan bersama-sama, dia Yesus Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian membuka Alkitab kita bersama-sama. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan membaca Mazmur pujian Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 46. Mazmur pasal 46. Kita akan baca secara responsoria. Kaum pria, saya mohon untuk kesediaannya untuk membaca ayat yang ganjil, dan kaum wanita untuk membaca ayat yang genap. Saya akan mulai dengan judul perikop Mazmur pasal 46. Allah kota benteng kita, kaum pria. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan nyanyian. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan Bersama-sama. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Jemaat dipersilakan untuk dapat duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Yesus, kasih dan penyertaan Tuhan begitu nyata di dalam hidup setiap dari kita. Ini terbukti paling mudah dengan kita bisa melihat nafas kehidupan yang kita bisa miliki saat ini. Terlebih lagi untuk setiap kecukupan, talenta, bahkan anugerah-anugerah lainnya yang Tuhan berikan kepada kita begitu melimpah. Saat kita menerima kasih-Nya, Ia pun rindu agar dapat kita bersaksi dan membagikannya. Sehingga orang lain pun dapat turut merasakan kasih Tuhan melalui kesaksian kita tersebut. Oleh karena itu pada saat ini gereja memberikan kesempatan kepada jemaat sekalian yang ingin bersaksi, membagikan kasih dan anugerah Tuhan kepada kita semua di tempat ini. Sambil mempersiapkan, marilah kita kembali memuji Tuhan. Kita mengingat kasih terbesar yang Ia berikan kepada kita, dan kita mengucap syukur berbahagia karenanya. Kasih terbesar yang telah Ia nyatakan dalam hidup kita yaitu keselamatan kekal melalui iman. Karena itu marilah kita bernyanyi dengan bahagia, memuji Dia selamanya atas kasih dan rahmat-Nya kepada kita. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, budi tebus, ciptaan baru. Kita bernyanyi
apakah ada dari jemaat sekalian di tempat ini yang ingin memberikan kesaksian kepada kita? Saya persilakan apabila ada. Baik, jika tidak ada, silakan dapat menggunakan juga kesempatan di minggu-minggu mendatang untuk bagi jemaat yang ingin bersaksi dan terlebihnya sebelumnya dapat menyampaikan terlebih dahulu kepada majelis maupun hamba Tuhan. Baik jemaat sekalian, betapa besar kasih Allah kita. Kita sudah terima, namun dalam keperjalanan kita, di kehidupan kita, kita tidak luput dari dosa dan kesalahan setiap harinya. Banyak hal yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan, seringkali mendukakan Roh Kudus maupun sesama kita. Di kesempatan pagi hari ini, marilah kita datang tunduk di hadapan Tuhan dengan kerendah hatian. Kita akui segala dosa yang menggelisahkan hati kita. Sampaikanlah kepadanya, karena ialah Tuhan, Sang Batu Karang yang teguh. Mari kita angkat pujian. Kita bisa datang kepadanya, memohon kekuatan. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku dari darah lambung. Kalau aku berjedih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu kau selamatkan diriku. Kita naikkan bait yang keempat. Bila tiba saatnya ku tinggalkan dunia dan kau panggil diriku ke hadapan tahta-Mu, batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Batu karang yang teguh, tempat kita berteduh. Kami tahu Tuhan, dengan usaha kami sendiri, kami tidak bisa untuk menghapus dosa kami. Namun hanya oleh korban-Mu, Kau menyelamatkan kami. Mari jemaat sekalian kita mengangkat doa pengakuan dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Ya Bapa, kami adalah manusia yang berdosa. Dalam hidup kami, seringkali kami mengabaikan apa yang Kau kehendaki. Kami tahu apa yang kami lakukan sebetulnya salah, tapi kami tetap melakukannya. Kami lemah, tidak berdaya tanpa-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami dan baharui hati kami, sehingga kami dapat tetap setia di jalan-Mu. Seperti Roma 6 ayat 22-23 berkata,
Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat sekalian, kematian dan kebangkitannya mengubahkan hidup kita. Kita yang dulu lemah dikuatkan bersamanya. Menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita siapkan kita dengan penuh penyembahan dan syukur kita memuji Dia, Anak Domba yang bangkit, Juru Selamat kita. Saat kita percaya kepadanya, yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelingkan, perbuatannya bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh yang lemah. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelingkan, perbuatannya. Katakan hosana bagi anak domba. Mari jemaatkan kita bangkit berdiri menyambut pemberitaan firman Tuhan. Ke sungai segala dosa ditebus dengan kasih surgawi, jasa makan hidup. Setelah kau menyelamatkan kami, sekarang tenang jiwa kami. Sekarang tenang jiwaku, aman dalam tangan-Mu, keselamatan pujianku, Yesus Kristus pembebasku. Hosana bagi Anak Domba. Yesus bangkit. Hosana, hosana bagi anak domba. Hosana bagi Anak Domba. Yesus bangkit dari Dengan lebih sungguh-sungguh kita akan hosana, hosana. Hosana, Hosana bagi Anak Domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari Kan maut. Yesus bangkit dari maut. Yesus bangkit dari maut. Sekali lagi. Yesus bangkit dari maut. Ketika kami sadar, kami adalah umat-umat-Mu yang lemah, ya Tuhan. Ketika kami menyadari tidak ada kemampuan di dalam diri kami, tapi Engkau memberikan kekuatan kepada tiap-tiap kami. Ketika kami miskin dalam kebenaran firman-Mu,
tapi Engkau boleh memberikan kami kesempatan dan waktu lagi untuk kami diperkaya oleh kebenaran firman-Mu. Dan ketika kami tidak mengerti maksud dan tujuan Tuhan, kami yakin percaya Engkaulah yang boleh memberikan pengertian kepada tiap-tiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya dalam waktu renungan firman Tuhan saat ini, Engkaulah yang boleh memberikan kami pengertian, pemahaman, untuk kami bisa bersama-sama belajar, bersama-sama mengerti maksud Tuhan melalui firman Tuhan saat ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam keterbatasannya, Tuhan, mampukanlah dia untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu perenungan ini di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Ya, shalom Bapak Ibu. Semua baik-baik, sehat semua. Kalau nggak ada suara sih. Sehatkah? Sehat ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca dan merenungkan dari teks kitab yang terambil di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 sampai 31 dengan tema Tuhan kekuatan umat-Nya. Mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Saya akan bacakan ayat 27. Bapak Ibu Saudara boleh membantu saya membacakan ayat 28 sampai ayat 31. Kita akan bacakan secara bergantian teks ini. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, kita tinggal di negara yang sibuk ya. Dalam segala hal kita sibuk di sini. Dalam urusan perkantoran ya kita sibuk. Sibuk dalam pekerjaan, sibuk melawat lansia di mana kita bekerja, sibuk dalam studi, capek kita kan, stres, dan ya lelah rasanya. Sibuk dalam pekerjaan, lapangan, maupun juga sibuk sebagai ibu rumah tangga ya. Kalau ibu-ibu ngurus suami, anak-anak, keluarga besar, sibuk ngurus keuangan keluarga, studi anak-anak, kebutuhan keluarga, jodoh anak-anak juga kadang-kadang sibuk ya ibu-ibu. Ya, sibuk dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, karena kesibukan, terkadang kita tidak sadar. 1 bulan boleh kita lalui dengan begitu cepat ya. Kayak baru kemarin saja saya khotbah, hari ini khotbah lagi gitu. Hari Minggu saja seperti baru kemarin. Besoknya 7 hari lagi udah mau hari Minggu. Rasanya dekat sekali.
Baru kemarin kita datang di Jepang usia 18 tahun, tiba-tiba sekarang usianya 25 tahun kan? 10 tahun badannya. Ada juga yang datang usia 25 tahun, tiba-tiba udah 52 tahun. Nah, wah, tanpa disadari sekarang dengan berbagai kesibukan tidak terasa waktu-waktu yang kita lalui di tempat ini. Karena kesibukan kita begitu cepat sekali. Hari-hari ini yang kita lalui dan tidak terasa sudah mau Natal lagi nanti kan gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kesibukan yang demikian, izinkan saya bertanya kepada kita semua, apakah Bapak Ibu Saudara lelah dalam situasi ini? Capek, stres, tidak mampu lagi Pak, saya melakukan apa-apa, kegiatan itu ini, lelah sekali. Ketawa ya. Ingin istirahatkah Bapak Ibu Saudara? Pengen istirahat? Nanti dipanggil Bapak loh di surga kan gitu. Ingin cuti? Ada yang pengen cuti? Ingin libur kah? Healing. Bapak Ibu Saudara, rasanya pengen kita berhenti dengan keadaan ini. Pengen kita lepas dari kelelahan selama ini yang kita alami. Pengen rasanya kita hidup 1000 tahun lagi. Kata siapa? Puisi yang diciptakan oleh Chairil Anwar itu ya. Mengenai seorang yang berjuang sampai titik pendarahan. Atau Bapak Ibu Saudara merasa lelah kah? Tidak kuat lagi menghadapi keadaan ini. Mamaku meninggal Pak katanya. Di waktu 8 bulan yang lalu. Kemudian papaku menikah lagi. Aku tidak dipedulikan dan benar-benar merasa sendiri dalam hidup ini. Tidak punya siapa-siapa. Saat datang dan kerja di Jepang, aku tertekan sekali karena tuntutan perusahaan. Aku merasa lelah, tidak kuat lagi Pak menghadapi situasi dan keadaan ini. Sampai-sampai aku terpikir, apa aku menyusul mama saja? Wah, aku sudah lelah Pak. Aku sudah tidak kuat lagi. Adakah yang demikian Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, teks yang kita renungkan ini berbicara tentang kelelahan. Kelelahan orang-orang Israel yang diperbudak oleh bangsa asing saat itu. Dalam kelelahan mereka mengatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhankah? Hakku tidak diperhatikan Allahku kah? Kemana Allah selama ini yang aku cari-cari? Kemana dia? Kenapa dia tidak mempedulikanku? Kenapa dia pergi dariku? Kenapa dia tidak peduli kepadaku? Di saat aku dalam perbudakan, di saat aku dalam kelelahan dalam hidup ini, kemana Allah? Seolah-olah frasa ini memberi kesan kepada kita bahwa Allah itu tidak peduli kepada umatnya ketika dalam kelelahan, ketika dalam situasi perbudakan ini. Kemana Allah? Bapak Ibu Saudara, karena perasaan yang menyatakan Allah itu jauh dari kita, seolah-olah Allah itu tidak peduli kepada umatnya yang mengalami aniaya, ancaman, perbudakan. Maka mereka dalam perbudakan itu dalam situasi yang melelahkan sekali. Mereka dalam ketidakmampuan. Bangsa Israel di ayat 27 ini, mereka lelah semua. Mereka tidak mampu lagi dalam situasi ini. Bapak Ibu Saudara, semua orang dalam situasi yang melelahkan saat itu.
Mereka tidak memiliki hak apapun untuk kehidupan mereka ketika dalam perbudakan. Upah saja tidak mereka peroleh ketika dalam perbudakan. Mereka dapat digunakan dengan cara apapun sesuka hati pemilik dari yang membudak mereka. Semua orang yang terampil, semua orang yang berpendidikan, semua orang yang pintar, semua orang yang mampu saat itu tidak ada artinya lagi ketika dalam situasi perbudakan ini. Mereka hidup dalam kehidupan yang paling sulit sekali. Mereka hidup dalam situasi yang melelahkan sekali. Semua orang yang diperbudak selalu ditindas habis-habisan. Mereka seperti terkurung di dalam sebuah sel. Ditindas di dalam sebuah sel itu. Mereka diancam dan dianiaya. Bapak Ibu Saudara, begitulah situasi mereka ketika di dalam perbudakan. Mereka lelah. Mereka lelah sekali. Bapak Ibu Saudara, siapa saja sih yang lelah dalam situasi ini? Kalau kita baca di ayat 30 dikatakan ada orang-orang muda. Ada teruna-teruna yang lelah dalam situasi ini. Mereka adalah anak-anak muda yang sedang mengalami kelelahan. Barangkali mereka sedang memikirkan masa depan mereka saat itu. Tapi mereka tidak diberikan kebebasan untuk belajar. Mereka tidak diberikan kebebasan untuk studi. Mereka selalu dihantui oleh rasa takut. Mereka selalu diintimidasi saat itu. Mereka dibatasi untuk belajar. Hari-hari mereka lebih banyak diperbudak. Ada yang merasa diperbudak di sini, anak-anak muda. Ketika bekerja. Enggak Pak, saya kan banyak uang. Cia. Bapak Ibu Saudara, barangkali saat ini lelahnya anak-anak muda di sini. Bukan karena larangan studi, bukan. Mungkin lelahnya teman-teman muda di sini dan saya juga bukan karena kerjaan yang kita kerjakan di sini. Tapi lelahnya saudara karena terus mengejar cita-cita. Terus mengejar impian itu. Terus mengejar mimpi yang belum tercapai itu. Jadi membuat saudara terus bersaing dengan orang-orang hebat di luar sana. Terus membuat saudara bersaing dengan orang-orang pintar di luar sana. Atau saudara salah satu orang hebat itu. Tetapi setiap hari harus mempertahankan nilai terbaikmu. Mungkin ini yang membuat kita lelah, bukan? Capek rasanya. Tidak mampu rasanya. Dan tidak kuat rasanya. Bapak Ibu Saudara, setelah itu ada pula kelelahan hamba-hamba Tuhan di sini. Kelelahan pelayan-pelayan Tuhan di dalam pelayanannya sampai di usia tuanya. Saya masih muda toh. Tetapi tidak terlihat pertobatan umat-umat yang dilayani saat itu. Seperti halnya Yesaya yang kita bahas hari ini. Yang diutus melayani oleh Tuhan. Sejak usianya kurang lebih 25 tahun sama usia saya toh. Sampai 40 tahun pelayanannya tidak ada hasil apapun. Tidak ada pertobatan dari bangsa yang dilayaninya. Wah, ia mengalami pergumulan dalam pelayanan yang sangat berat sekali. Ia mengalami kesusahan dalam pelayanannya. Ketika menyampaikan firman Tuhan, dia selalu ditolak oleh umat yang dalam perbudakan itu. Dia tidak dianggap sebagai hamba Tuhan. Ada masanya dia akan dihakimi. Dan menurut tradisi Yahudi, Yesaya mati sebagai martir dengan cara digergaji menjadi dua. Bapak Ibu Saudara, di usia mudanya dia melayani. Tapi di akhir hidupnya, dia dibunuh, mati. Tentunya dalam situasi-situasi pelayanannya saat itu, dia lelah sekali. Dia lelah sekali.
karena selalu ditolak oleh umat Tuhan ketika dia melayani mereka. Bukankah situasi dan keadaan ini membuat lelah sekali seorang pelayan Tuhan? Tekanan dalam pelayanan itu pasti dirasakan. Penolakan dari jemaat-jemaat yang dilayani itu pasti terjadi. Tidak dianggap itu juga pasti terjadi. Bisakah kita mengerti pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di sini? Gimana lelahnya mereka dalam pelayanan. Gimana susahnya mereka memikirkan semua umat-umat yang dilayani itu. Tapi kita hanya memandang sebatas mata saja. Kita malah menolak dan tidak menerima apa yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara, kelelahan kita tentunya berbeda dengan kelelahan mereka saat itu. Kita memiliki kelelahan yang berbeda di tempat ini. Mungkin saja kita sebagai seorang ayah yang bekerja keras banting tulang untuk anak, istri, keluarga kita. Di situ terjadi kelelahan bagi kita. Mungkin saja kita sebagai ibu yang harus pergi sana sini melawat, memelihara anaknya, membesarkan anaknya, mengurus dan memikirkan suaminya yang sedang dalam perbudakan pada masa itu juga kita alami di tempat ini. Kita capek memikirkan mereka, lelah sekali. Kelelahan kita berbeda dengan konteks bangsa Israel yang mengalami kelelahan saat itu. Kelelahan kita bisa saja karena tidak ada uang ya. Makanya kita cari uang dengan cara bekerja dan banting tulang. Kelelahan kita mungkin mencari pasangan. Ada yang lelah cari pasangan kah? Semangat ya yang masih jomblo. Supaya bisa dapat pasangan toh. Sudah dapat. Nah, kelelahan kita mungkin mencari pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini kita tak kunjung dapat pekerjaan itu. Kelelahan kita karena tekanan yang berat dan keras dari perusahaan, kantor, di tempat kita bekerja. Kelelahan kita mungkin saja karena mengejar ambisi kita untuk menjadi seorang yang berhasil supaya bisa diperhitungkan oleh banyak orang di tempat ini. Mungkin itu menjadi kelelahan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita semua merasa lelah, capek, letih, lemah, dan tidak kuat. Dengan situasi lelah ini, maka ayat 28 mengatakan, mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dengan situasi lelah ini, ayat 28 ini menjelaskan aktivitas yang mengacu pada Allah yang menciptakan, Allah yang mengerjakan, Allah yang membuat, Allah yang membentuk sesuatu yang baru itu dengan frasa Tuhan ialah Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Bapak Ibu Saudara, bukankah segala aktivitas, pekerjaan, pelayanan yang kita buat selama ini, yang kita kerjakan selama ini, yang kita bentuk selama ini yang akhirnya membuat kita lelah. Tapi kenapa firman Tuhan ini mengatakan dan menjelaskan terlebih dahulu tentang pekerjaan? Bukankah dalam pekerjaan itu kita merasa lelah? Jangankan bekerja, tidur saja satu hari lelah kita kan, gitu nah. Sakit badan kita kalau tidur satu hari itu, nggak enak rasanya. Maka perlu ada bangun lah gitu nah. Kalau kita tidur harus bangun gitu. Nah, maka yang jadi pertanyaan kita dari bagian ini, apa sih yang salah
ketika bekerja? Kenapa dalam pekerjaan kita merasa lelah? Dan firman Tuhan mengatakan, Dia terlebih dahulu menciptakan di sini, membuat segala sesuatunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang salah ketika kita bekerja? Kita perlu ingat, ketika Tuhan menciptakan manusia, yang pertama, Tuhan anugerahkan pada manusia adalah apa? Apa ya? Pekerjaan kan? Kerjaan manusia pertama itu memberi nama kepada hewan-hewan yang diciptakan Allah. Ini adalah pekerjaan manusia pertama yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 20 ini. Tapi karena kejatuhan manusia dalam dosalah yang akhirnya membuat kita lelah. Pekerjaan itu ada terlebih dahulu daripada dosa. Nah, tapi karena dosalah, maka kita lelah, Bapak Ibu Saudara. Kita capek dalam pekerjaan kita, lelah dalam pelayanan kita. Kita tidak mampu, kita bersusah payah mengerjakan segala sesuatu. Kita susah sekali mencari sesuatu. Dan kita perlu mengurus tenaga kita untuk mendapatkan sesuatu. Karena dosa akhirnya kita bekerja di dalam kelelahan kita. Bapak Ibu Saudara, kita perlu ingat hal ini. Ketika kita lelah di dalam pekerjaan kita, kita perlu ingat kepada Tuhan yang bisa memberikan kelegaan kepada kita. Kita perlu ingat kepada Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Maka, apakah kelelahan itu buruk? Paulus mengatakan dalam suratnya yang kedua di dalam Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Coba kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Apakah kelelahan itu buruk, Bapak Ibu Saudara? Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Dan ini semestinya harus kita sadari bahwa di dalam diri kita itu terdapat kelemahan-kelemahan. Ketika saya hitung-hitung dan renungkan bagian ini, ternyata kelemahan saya itu lebih dari 10. Lebih dari 10. Salah satunya kurang menyapa ibu-ibu di tempat ini, di gereja ini. Sekarang saya mau sapa ibu-ibu. Halo ibu-ibu, apa kabar? Baik ya? Ya. Dan kelemahan inilah yang menjadi pemicu di dalam diri kita ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pelayanan, kerjaan yang tidak kunjung beres, nilai studi tidak baik. Ya, ini semua memicu untuk kita lelah dan tidak kuat. Ketika situasi menekan dirinya, Paulus saat itu, ketika dalam pelayanan ada banyak tuntutan, ketika dalam pelayanan ada banyak tantangan, masalah, kesukaran, siksaan, penganiayaan, dan kesesakan, Paulus sampaikan, dia merelakan dirinya untuk menghadapi semua itu dengan sukacita. Mengapa dia relakan dirinya untuk menghadapi situasi ini? Karena Kristus. Sebab jika aku lemah, jika aku sakit, jika aku lelah, jika aku tidak berdaya, jika aku tidak kuat, ada Kristus yang memberikan kekuatan padaku. Ada amin. Bapak Ibu Saudara, ingat, bagi kita yang telah percaya kepada Kristus, kelelahan itu bukan sesuatu yang buruk dan menyakitkan, tetapi sebagai tanda bahwa kita tidak mampu tanpa Kristus. Sebagai tanda bahwa kita harus selalu berserah kepada Kristus, karena ada Kristus yang memberikan kekuatan ketika kita lemah dan lelah.
Dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan bukan? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus membuka diri. Dia mengundang kita. Dia mengajak kita yang letih, lesu itu, yang berbeban berat itu, yang sulit, yang susah itu, untuk datang kepadanya. Untuk datang kepada Yesus. Jika kita berhenti kerja di hari Sabat, tidak ada pekerjaan apapun yang kita lakukan di hari di mana kita harus beribadah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia. Karena Dialah yang empunya hari-hari itu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Bapak Ibu Saudara, perlu kita datang dalam kebaktian untuk melepaskan segala penat, letih, lesu kita melalui kebaktian, dan kita datang kepada Tuhan. Karena hari Minggu waktunya libur, tidak bekerja, maka kita ambil waktu untuk healing, bukan? Salah itu ya. Hari Minggu di hari perhentian, mestinya kita datang kepada ajakan Yesus itu, Juru Selamat itu. Marilah kepadaku yang letih, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, setelah itu kita bisa melihat di ayat 28 dan ayat 29 di bagian B. Allah itu tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara, bukankah seharusnya frasa ini, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, frasa inilah yang harus kita ingat dan sadari. Tidak mungkin kita meminta kekuatan kepada sahabat kita. Tidak mungkin kita meminta kekuatan kepada teman kita, kepada suami, istri kita. Tidak mungkin kita meminta kekuatan kepada pacar kita. Tidak mungkin kita meminta kekuatan kepada hamba Tuhan yang sama-sama mengalami lelah dan letih lesu itu, seperti yang kita alami. Tentunya semua dalam keterbatasan. Tuhan bisa memakai kita untuk memberikan kekuatan, tapi di dalam keterbatasan kita. Tapi hanya Tuhanlah sumber kekuatan itu. Bukankah ini yang harusnya kita sadari? Dia tidak terbatas ketika memberikan kekuatan kepada kita yang lelah. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan pada kita dan memampukan kita dari kelelahan yang kita alami. Bersyukurlah kita yang menanti-nantikan Tuhan. Karena dengan demikian kita akan mendapat kekuatan yang baru dari Dia. Maka di ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Pengen mendapatkan kekuatan baru? Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Mereka dikatakan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara, kata menanti-nantikan ini dari kata kafah itu artinya berharap, menunggu Tuhan bertindak. Ini bukan sekedar menunggu sambil kita duduk-duduk lehai-lehai gitu. Sambil kita duduk-duduk santai-santai. Tidak. Ini adalah penantian yang aktif,
yang semestinya kita lakukan. Selalu berharap dan menunggu tindakan Tuhan. Kita perlu dengan semangat untuk mencari Tuhan. Dengan penuh harapan kita berseru kepada Dia. Dengan semangat kita datang kepada Dia sekalipun di dalam kelelahan kita. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti menanti-nantikan Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan di dalam kelemahan kita. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan janji berupa jawaban dari Dia. Sekalipun kita tidak berdaya saat ini. Sekalipun kita tidak mampu. Sekalipun kita lelah. Karena Dia tahu, Tuhan tahu. Maka Dia akan memberikan kekuatan kepada kita yang berserah kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, teks ini diakhiri dengan ilustrasi atau perumpamaan dengan seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini dia membuat sarangnya di atas bukit-bukit dan gunung batu yang sangat tinggi sekali, di mana badai, di mana ancaman selalu mengancam setiap hari. Begitu juga untuk mendapatkan makanan, dia harus turun dari tempat yang tinggi itu ke bawah. Dia turun ke bawah, dia harus menghadapi hujan, angin, badai, salju yang tidak dapat dihindari. Bapak Ibu Saudara, burung Raja Wali ini tidak menghindari bahaya. Ketika ada bahaya datang, menghadapi dia. Mereka malah menyambut badai itu. Mereka malah menyambut masalah itu. Mereka malah menyambut rintangan itu. Mereka malah ingin lelah ketika menghadapi segala situasi yang sedang membuat mereka tidak enak. Mereka selalu membentangkan sayapnya dan menerjang badai itu. Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu menuliskan mengenai Raja Wali. Di Alkitab bisa kita lihat kurang lebih 27 kali dituliskan. Tidak mengerti apa maksudnya, kenapa Raja Wali ini dijadikan sebagai ilustrasi. Mungkin saja, supaya kita sadar sebagai umat-umat Tuhan yang dalam kelelahan itu. Masalah harus kita hadapi. Rintangan harus kita lewati. Segala persoalan harus kita hadapi dengan kelelahan kita. Kita perlu capek memang. Kita perlu lesu. Tapi ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Ada Tuhan yang bisa memelihara kita. Ada Tuhan yang bisa menjaga kita. Yang melawat kita. Yang menolong kita. Di dalam situasi apapun. Bapak Ibu Saudara, sadarilah hari ini. Ketika kita lelah, Tuhan akan memberikan kekuatan pada tiap-tiap kita. Dan menolong kita. Mampukan kita. Menghadapi hari-hari ke depan. Dan ingat, datang kepada Dia dan berserah kepada Dia. Tuhan memberkati kita. Janganlah kita menjauh dari Tuhan. Saat dalam kelelahan, ingat Tuhan. Sadarilah Tuhan akan memberikan kekuatan saat di dalam kelelahan. Mari kita bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami disadari dan disadarkan oleh Tuhan. Ketika dalam situasi yang melelahkan, di mana kami bekerja, di mana kami merasa tidak mampu dan tidak berdaya lagi saat ini. Baik kami sebagai pekerja di tempat ini,
sebagai orang tua bagi anak-anak kami, sebagai kepala keluarga bagi istri anak kami, sebagai ibu rumah tangga bagi keluarga kecil kami, sebagai pelajar di tempat ini. Terkadang kami merasa lelah dan tidak mampu menghadapi segalanya. Tapi biarlah Tuhan yang boleh menolong tiap-tiap kami dan memberikan kembali kekuatan kepada kami, memberikan kembali semangat kepada kami untuk terus berharap dan berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami, bahwa Tuhanlah yang akan menolong kami ketika kami dalam kelelahan itu. Mampukanlah tiap-tiap kami ya Tuhan, kuatkanlah kami. Ketika kami sadar saat ini kami tidak mampu, Tuhan jamahlah tiap-tiap kami dan lepaskanlah kami dari persoalan ini. Berikanlah kelegaan kepada kami. Kami ingin datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan atas setiap dosa-dosa yang telah memperbudak hidup kami selama ini. Lepaskanlah kami, kiranya Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman ini terus menjadi rema dalam hidup kami dan kami boleh mengingat selalu dalam hidup kami dari firman ini. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang boleh Tuhan tambahkan satu usia di satu minggu yang boleh dilalui. Biarlah tiap-tiap jemaat kami yang boleh Tuhan tambahkan usia, Tuhan boleh menolong, mampukan, kuatkan dan berkatilah dalam segala pekerjaan dan usaha. Dan Tuhan juga terus topang dan berikan kekuatan. Biarlah di tahun yang baru yang yang akan dilalui ini, tiap-tiap jemaat-Mu boleh dikuatkan seperti Tuhan yang sama yang telah menolong mereka di tahun-tahun sebelumnya. Tuhan yang sama jugalah yang akan memberikan kekuatan ketika dalam pergumulan, tantangan di waktu ke depan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa untuk jemaat kami yang sakit. Ada Bapak Agustinus Chandra, Ibu Ellen dalam pemulihan, dan Bapak Stephen Sunarno kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah, pulihkanlah keadaan mereka. Dan Tuhan, berikanlah pemulihan dan kekuatan. Yang mengandung Ibu Desi Widianti kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong berkatilah janin, berikanlah pertumbuhan yang baik, dan berikanlah kesehatan kepada ibu juga. Kami doakan untuk kegiatan misi dan penginjilan baik di Indonesia maupun Jepang. Biarlah semua boleh terus sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan kami menyadari bahwa kami adalah umat-umat Tuhan yang perlu bermisi dan menginjili setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan, kuatkanlah kami untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa juga untuk segala persoalan permasalahan di bangsa negara kami. Tuhan, bebaskanlah segala persoalan ini. Berikanlah kekuatan kepada pemimpin bangsa kami untuk bisa mengatasi segala persoalan ini. Konflik Israel-Palestina, Rusia-Ukraina kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah pulihkanlah keadaan ini. Dan untuk gereja kami juga dalam pencarian dan penggalangan dana pembelian gedung ibadah permanen secara khusus di Tokyo, Tuhan tolonglah. Berikanlah terus kesetiaan kepada kami untuk terus mendukung dalam pembelian gedung ibadah permanen ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan syafaat ini kepadamu. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada tiap-tiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.